Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala khairil khalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa alaina amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santriwan, santriwati dan seluruh penyimak yang sedang menyimak pengajian kita pada pagi hari ini. Di materi kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa menyimak sampai selesai, dan semoga di hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pengajian kitab Lubabul Hadis ini, di hari pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah ayat Al-Quran menjelaskan, ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di surat Al-Ahzab ayat 56 ini menerangkan bahwa Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat yusholluna 'alan nabi, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan ayat potongan ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tersebut beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa sholawat pada Nabi Muhammad ini diterangkan itu bukan Allah berdoa kepada dirinya atas keselamatan Nabi Muhammad, bukan. Tapi beberapa ahli hadis seperti Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa sholawatnya Allah ya, ini sebagai bentuk rahmat dan ridhonya Allah. Rahmatullah wa radhiyallahu an, ya, dan keriduan Allah. Pendapat ini juga hampir sama seperti pendapat yang diutarakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Khair. Beliau menerangkan hampir sama, bahwa sholawatnya Allah itu berarti ini memuliakan, Allah ini mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allahnya saja ini mengagungkan, bagaimana kita sebagai umatnya, ya, Allah saja sebagai Tuhan kita semua ini mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya. Nah, sedangkan wa malaikatahu, dan para malaikat, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau malaikat ini ditafsirkan dalam beberapa tafsir tadi menyatakan bahwa para malaikat ini memohonkan rahmat. Kalau tadi Allah memberi rahmat dan ridhonya, kalau para malaikat ini memohonkan rahmat, memohonkan kebaikan, dan memohonkan ampun ya atas Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sholawat? Nah, sholawat itu sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai as-sholatu. Sholat itu doa. Nah, doa. Jelas doa-doanya adalah doa-doa kebaikan. Kalau bukan kebaikan berarti bukan doa. Namanya kutukan, beda lagi. Nah, apabila kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan sekali untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, salah satu hadisnya di sini diterangkan di kitab Fadilatus Sholawat ini. Qala Nabi SAW, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi,
maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya, memberikan pahala sholawat kepadanya 10 kali. Nah, ini para sahabat berkata, qala ba'du sahabah li Rasulillah. Para sahabat ini bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sallallahu asyran liman shalla alaihi maratan. Allah membacakan sholawat kepada dia 10 kali itu bagi orang yang menghadirkan hatinya, liman kana hadirul qalbi aula. Nah, para sahabat ini berkata, bacaan sholawat ini yang tadi satu itu, yang 10 kebaikan, 10 sholawat itu apakah bagi mereka yang membaca sholawat kepada engkau dalam keadaan terjaga, kemudian hatinya terhadir, atau mereka yang hanya sembarang membaca sholawat? Nah, Nabi Muhammad SAW ini menjawab bahwa mereka yang membaca sholawat walaupun hatinya itu tidak hadir, walaupun dia sedang ngelamun, atau seperti orang yang lupa, atau seperti orang yang kalau kagetan itu. Ada orang yang kagetan, latah kalau bahasa Jawa ini sebutnya latah. Ada orang kagetan, kemudian tiba-tiba dia membaca sholawat, sallallahu alaihi nabi. Nah, itu termasuk mereka yang mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat, mereka yang membaca sholawat walaupun hatinya tidak hadir, tapi dia akan tetap mendapatkan 10 kebaikan. Nah, lantas bagaimana yang hatinya hadir, kemudian dia membaca sholawatnya karena rindu, membaca sholawatnya karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Di sini dijawab oleh Nabi Muhammad, fala ya'lam. Fala ya'lam qadru dzalika illallah. Nah, Nabi Muhammad SAW ini berkata, saya pun tidak tahu berapa bilangan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang membaca sholawat kepadaku dalam keadaan hatinya hadir, kemudian cinta kepada Nabi Muhammad, dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu sebagai nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada hadis selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi alfa marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Nah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Nah, siapa nih yang suka membaca sholawat? Teks sholawat itu ada bermacam-macam. Ada yang dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang dari para sahabat atau dari para ulama yang menambahkan sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau ada yang seperti para penyair yang memuji Nabi Muhammad dengan qasidah-qasidahnya, dengan pujian syair-syair kesukaan Nabi, karena Nabi juga pernah dipuji oleh beberapa sahabat dan Nabi diam. Nah, menandakan bahwa Nabi itu sepakat, nggak apa-apa itu dibacakan sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang yang membaca sholawat ini, yang tadi yang 1000 kali, itu dia tidak akan meninggal, kecuali dia sudah diberi kabar bahwa dia akan diberikan tempat di surga. Yubashshiru bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, Allah memberinya 10. Yang membacanya 10, Allah memberinya 100. Yang membacanya 100, Allah memberinya 1000. Nah, yang sudah sampai 1000, nah, barang siapa yang membaca sholawat sampai 1000 kali, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Inilah keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu keutamaan Nabi Muhammad di antara para nabi yang lain, Nabi Muhammad itu pemegang kunci syafaat. Siapa mereka yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Mereka adalah yang banyak membaca sholawat. Nabi Muhammad SAW, ayah dan orang yang banyak membaca sholawat itu laksana 2 jari yang berdampingan di sini, jari tengah dan jari telunjuk.
Itu berarti nanti orang yang membacakan sholawat, yang paling banyak membacakan sholawat, nanti didudukkan, ditempatkan oleh Nabi Muhammad SAW di sampingnya nanti di hari kiamat. Maka perbanyaklah baca sholawat. Banyak sekali fadilahnya membaca sholawat ini. Nah, lanjutkan ke hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nasya sholat alayya faqad akhta tariqal jannah." Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepada aku. Ini diibaratkan oleh Nabi, dia sungguh telah lupa jalan menuju surga. Kenapa? Karena salah satu pintu hidayah, salah satu pintu untuk kita giat beribadah, dorongan agar kita giat beribadah, jalannya salah satunya adalah membaca sholawat. Banyak ada kisahnya orang yang muslim, ada orang kafir non muslim yang membacakan sholawat, dan pada akhirnya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan sholawat. Karena sholawat ini itu doa kebaikan pada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah ikon kebaikan dunia yang akan merahmati, yang akan mensyafaati umat manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi sholatan." Nah, ini orang yang paling banyak membaca sholawat, nah, adalah mereka yang akan berada di samping Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Nah, makanya perbanyaklah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Sholatukum alayya mahaqatan." Nah, sholawatmu kepadaku itu sebagai pelebur, bukan pelebur, itu sebagai pemadam dosa. Yang membaca sholawat itu nanti akan ada para malaikat yang mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang yang telah membaca sholawat tadi. Makanya wajar saja kalau sholawat itu dijadikan sebagai mahaqatan, sebagai pemadam api, pemadam dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah, mahallahu dzunubahu kullaha." Barang siapa yang membaca sholawat setiap Jumat. Nah, di sini ada yang setiap Jumat, ada yang setiap Jumat itu setiap minggu ya. Arba'ina marrah. Sebanyak 40 kali. Di sini Allah memberikan keutamaan, memberikan pahala. Allah akan melebur, ya, akan melebur baginya dosa-dosanya seluruhnya, dosa-dosa yang kecil. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rafa'ad du'a." Wa rufi'ad du'a. Nah, di antara kita dan di antara kita dan Allah ini ada penghalang. Nah, antara kita dan Allah ini ada penghalang untuk doa ya, untuk doa. Apa yang bisa merubahnya? Apa yang bisa menembus penghalang itu? Apa yang bisa menghancurkan penghalang ini, hijab ini? Jawabannya adalah sholawat. Jadi sholawat itu sebagai kunci doa kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa kita tidak dibarengi oleh sholawat, itu laksana doa kita itu seperti pos yang tidak nyampe kepada alamatnya. Lama, dia kemana-mana dulu, tidak akan sampai. Apa yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Doanya yang tentunya adalah membaca sholawat. Sholawat ini adalah sebagai kunci ya, penyampai doa kita kepada Allah. Makanya dalam setiap doa, yang pertama kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tentu setelahnya ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dilanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina minha li akhirati wa thalathina minha li dunya." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Sini disebutkan ada 100 kebutuhan yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, akan diberikan oleh Allah yang 70 untuk akhiratnya dan yang 30 di dunianya. Nah, mereka yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Nah, di samping tadi doa-doanya, kemudian
berlipat ganda, kemudian diampuni dosanya. Ada lagi nih utamanya nih. Ada 100 kebutuhan, ada 100 hajat yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 30 ini ada di dunia. Sekarang kita misalnya memohon kebaikan kepada Allah. Nanti yang 70-nya itu sebagai tabungan kita di akhirat. Nanti Allah akan anugerahkan kita anugerah-anugerah yang banyak sekali, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin pengajian kita di pagi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mutolaah kita di pagi hari ini banyak memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk mengajak orang lain untuk sama-sama menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari kesalahan dari saya dan tentunya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.